ternyata berdekatan langsung dengan tempat pemakaman umum. Nah, kisah seram ini dialami salah seorang warga di salah satu kompleks perumahan di Bogor. Namanya Rizky. Rupanya warga yang tinggal di kompleks perumahan yang berdekatan dengan pemakaman umum itu diteror oleh sosok kuntilanak yang menghuni makam baru. Siapa sebenarnya Anissa Cahya? Namanya tertera di nisan yang baru saja dikuburkan di pemakaman umum yang berdekatan dengan kompleks perumahannya Rizky. Simak pengalaman Rizky dan keluarganya yang tinggal berdekatan dengan pemakaman umum hanya di About Me. Rizky tidak pernah mengetahui alasan ayahnya membeli rumah di salah satu kompleks yang berada di wilayah Bogor, di mana kompleks perumahan tersebut bersebelahan langsung dengan lahan pemakaman umum atau TPU. Parahnya lagi, rumah yang dibeli ayahnya Rizky malah berada pada posisi blok yang berbatasan langsung dengan TPU tersebut, di mana rumahnya itu hanya dibatasi tembok dengan ketinggian kurang dari 2 meter. Sama sekali tidak dibayangkan oleh Rizky kalau kuburan akan menjadi pemandangan sehari-hari. Bahkan di awal tinggal di perumahan itu, Rizky sempat merasa seram karena dia takut kalau nantinya ada gangguan dari para makhluk astral. Tapi rupanya menurut Rizky seiring berjalannya waktu, ketakutan itu tidak pernah terbukti. Tidak ada kejadian gaib atau gangguan mistis, bahkan bagi Rizky sudah menjadi hal yang biasa saat dirinya melihat jajaran kuburan ataupun prosesi pemakaman di dalam TPU. Hingga satu sore, Rizky melihat tanda rombongan orang yang menggotong keranda mayat memasuki area TPU. Saat itu Rizky sedikit kaget karena baru kali ini lahan yang digunakan sangat dekat dengan posisi rumahnya. Jarak kuburannya tidak terlalu jauh, kira-kira 3 meter dari rumahnya. Saat itu Rizky heran karena sehingga dia sudah ada kuburan lain yang seharusnya berada di sana. Karena penasaran, Rizky mencoba untuk mengintip dari balik tembok untuk memastikan apakah benar jenazah tersebut akan dikuburkan pada area tersebut. Dan ternyata benar saja, jasad itu benar-benar dimakamkan di lahan tersebut. Anissa Cahya binti Legiman nama yang tertera di batu nisan itu. Kalau biasanya kuburan baru identik dengan bau bunga, tapi beda kali ini, Rizky harus menutup hidungnya karena begitu menyengatnya bau busuk yang keluar dari liang lahan tersebut. Setelah prosesi pemakaman itu, barulah mulai muncul gangguan-gangguan dari makhluk astral. Dimulai dari pengalaman mistis yang dialami Kang Udin, security komplek tempat dia tinggal. Saat itu, Kang Udin ditemukan tertidur di area makam. Wajahnya terlihat pucat saat dibangunkan oleh warga. Badannya gemetar dan dia terlihat sangat ketakutan. Tidak berselang lama, Kang Udin langsung kejang-kejang dan kembali pingsan. Akhirnya warga pun membawa ke puskesmas terdekat dari kompleksnya Rizky. Setelah itu, gosip mulai beredar dari mulut ke mulut. Ternyata, Kang Udin mendapatkan teror dari kuntilanak di TPU tersebut. Semenjak peristiwa itu, Kang Udin tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai satpam kompleks. Dan cukup susah juga buat warga untuk mencari pengganti Kang Udin. Karena saking cepatnya kabar mistis itu menyebar kemana-mana. Karena kejadian tersebut, untuk sementara waktu penjagaan di malam hari akan dilakukan oleh warga kompleks perumahan tempat tinggal secara bergantian. Suatu malam, giliran ayahnya Rizky yang bertugas untuk jaga malam. Sekitar jam 1 malam, ayahnya Rizky pamit meninggalkan Pak Karim, yang saat itu ronda berdua bersama dengan ayahnya Rizky. Saat itu ayahnya Rizky pamit sebentar ke Pak Karim untuk kembali ke rumah. Sekitar 15 menit kemudian, ayah Rizky kembali lagi ke pos penjagaan. Sampai di sana, keadaan pos kosong. Ayah Rizky sempat bersapani ketika dia melihat gerbang kompleks perumahan terbuka lebar. Khawatir terjadi pencurian, ayah Rizky kemudian mengecek sekeliling lokasi, memastikan kondisi aman dan tidak ada maling yang masuk ke area kompleks perumahan. Tapi ketika ayah Rizky mau mengunci kembali gerbang tersebut, tiba-tiba muncul seorang gadis di dekat pintu gerbang. "Pak, jangan ditutup dulu." "Mbak siapa?" "Dari mana?" "Saya Cahya, Pak." Saudaranya Pak Karim. "Maaf ganggu malam-malam." Hanya sekian detik setelah kemunculan Cahya, tiba-tiba ayahnya Rizky dikagetkan oleh teriakan kencang dari arah rumah warga. Warga komplek perumahan itu berhamburan keluar untuk memastikan teriakan dari salah satu rumah. Ternyata teriakan itu berasal dari rumah Pak Karim. Mereka menemukan istri Pak Karim dalam kondisi pingsan di depan teras rumahnya. Tapi yang lebih aneh lagi, Pak Karim tidak ditemukan berada di mana. Ayah Rizky dan warga mencoba untuk mencari keberadaan Pak Karim. Pak Karim yang meninggalkan Cahya di pos ronda
Akhirnya bersama dengan warga, rame-rame menuju ke POS Kamling untuk mengecek keberadaan Pak Karim. Sampai di sana keadaan POS kosong, bahkan gadis misterius bernama Cahaya sudah tidak ada di situ. Keluarga pun mulai panik, karena tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Pak Karim. Akhirnya beberapa warga, termasuk ayahnya Rizky, berinisiatif untuk mencari Pak Karim di sekitaran kompleks. Waktu menunjukkan sekitar jam 3 subuh, dan akhirnya Pak Karim ditemukan, pingsan di salah satu makam. Akhirnya rumah Pak Karim didatangi banyak warga, untuk melihat kondisi keadaan mereka berdua. Jelang azan subuh, kondisi Pak Karim dan istrinya mulai membaik dan bisa diajak bicara. Pak Karim bercerita. Menurut pengakuannya, saat ayahnya Rizky pulang, tiba-tiba muncul seorang wanita, yang minta tolong untuk diantar pulang. Cerita Pak Karim kondisi wanita itu memprihatinkan, dia menangis dan minta tolong untuk diantar. Anehnya Pak Karim menurut saja. Dia menuruti permintaan wanita tersebut untuk mengantarkan ke tujuannya. Katanya rumahnya tidak jauh dari pos jaga, rumahnya ada di ujung jalan, sekitar 5 menit untuk sampai ke rumahnya. Pak Karim pun menuruti permintaan wanita tersebut mengantar ke rumahnya. Di tengah perjalanan Pak Karim baru mulai merasa aneh. Dia merasa tidak kenal sama sekali dengan wanita itu, padahal dia kenal betul dengan seluruh warga komplek. Tapi yang lebih aneh lagi, wanita misterius itu tiba-tiba bertanya soal teror kuntilanak yang terjadi di perumahan warga sekitar. Saat Pak Karim menceritakan soal kuntilanak yang meneror warga di perumahannya, sosok wanita itu malah berkata kepadanya sambil tertawa cekikikan Pak Karim, "Apakah wajah kuntilanak itu seperti saya?" Mendadak Pak Karim syok saat dia melihat sosok wanita itu menoleh dan memperlihatkan wajahnya yang sebenarnya. Ternyata dia adalah sosok kuntilanak yang meneror warga perumahan. Setengah wajahnya gosong dan beberapa lukanya muncul belatung yang menutupi di beberapa bagian wajahnya. Wajahnya hancur, saking syoknya. Pak Karim mencoba lari meninggalkan makhluk itu, tapi tiba-tiba saja dia pingsan dan tidak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya Pak Karim ditemukan oleh para warga, tertidur di TPU yang berada tepat di sebelah komplek perumahannya. Berbeda dengan Pak Karim, Ibu Karim juga mendapatkan gangguan dari sosok kuntilanak itu. Kuntilanak itu menyamar, menyerupai Pak Karim, dan tiba-tiba saja berubah menjadi sosok kuntilanak bermuka gosong. Ibu Karim yang tidak kuat melihat penampakan itu, pingsan seketika. Banyak warga bertanya, siapa sebenarnya sosok wanita yang menjadi kuntilanak tersebut? Karena sebelumnya di perumahan itu, tidak ada sama sekali teror yang terjadi. Justru teror kuntilanak terjadi setelah ada seorang wanita yang dikuburkan di dekat komplek perumahan itu, bernama Cahaya binti Legiman. Dalam seminggu ada saja warga yang menjadi korban keusilan kuntilanak itu. Gangguan misi juga dialami oleh Rizky dan keluarganya. Tercium di sekitar rumah bau busuk yang tidak hilang dalam beberapa hari. Tidak lama kemudian terdengar suara kuntilanak cekikikan dari atas atap. Iseng Rizky mengecek di luar rumah, dan dia melihat sosok kuntilanak bermuka gosong itu duduk di tembok pembatas TPU. Singkat cerita, warga akhirnya bertemu dengan pihak keluarga almarhum. Pihak keluarga tidak terima dengan penjelasan warga. Warga pun tidak puas, karena tidak mendapatkan penjelasan tentang kondisi almarhumah sebelum dikebumikan, dan kisah semasa hidup dari Anissa Cahaya. Jadi warga sama sekali tidak tahu latar belakang dari Anissa Cahaya ini, karena pihak keluarga pun tidak mau menceritakan kepada mereka. Warga kemudian meminta pihak keluarga untuk segera merelokasi makam Anissa Cahaya ke pemakaman lain, karena warga yakin kalau sosok kuntilanak itu berasal dari makam perempuan itu. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya keluarga mengikhlaskan untuk merelokasi makam itu ke pemakaman lain. Cerita dari warga, saat prosesi relokasi, ternyata kondisi maya dari Anissa Cahaya sangat mengenaskan, bahkan mengeluarkan aroma yang sangat busuk sekali. Jangankan warga yang melihat, malah dari pihak keluarga dan juga pekerja yang menggali kuburan tidak bisa menahan. Bahkan ada yang muntah karena tercium bau busuk dari dalam kuburan. Akhirnya muncul berita simpang siur mengenai apa yang dilakukan si Anissa Cahaya semasa hidupnya. Ada yang bilang, karena sosok dalam tubuhnya belum dikeluarkan. Ada juga yang mengatakan, kalau Anissa Cahaya mati, karena disantet, walah-walam. Hanya Tuhan yang maha mengetahui, dan maha mengampuni. Semenjak direlokasi makam itu, teror kuntilanak gosong tidak pernah lagi meneror warga di komplek perumahan tempat tinggal Rizky.